Isi Jogja saya yakin nggak ada persoalan. Tapi kalau itu lulusan dari seni budaya dari luar DIY, jangan-jangan kemampuannya di bidang seni dan budaya, tetapi budaya asing, budaya bukan asing, tetapi bukan budaya DIY. Sementara Pak Menteri Budaya ini punya tugas untuk memetri, untuk mengembangkan, untuk melestarikan seni budaya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Gitu. Ini untuk Pak Sidik tadi yang menyampaikan. Oh begitu ya, baik. Kayak beralih lagi ke Prof. Fathur Rahman ini, Prof, kita tidak menutup mata bahwa kita sedang dalam era modern seperti itu. Kalau seandainya, ini seandainya ada orang luar negeri ingin belajar tentang kesenian di daerah istimewa Yogyakarta ini dan istilahnya ingin mendapatkan ijazah D1 atau D2 seperti itu, adakah keinginan membuka kelas tersendiri untuk orang-orang luar negeri tersebut? Monggo Prof. Kami memang belum membicarakan itu secara detail, tapi prinsipnya begini, pendidikan kan memang terbuka ya. Pertama, apalagi kalau ada pihak lain yang ingin mempelajari budaya Jogja itu bagus ya, karena berarti kan Jogja dicintai di seluruh dunia gitu. Tetapi nanti syaratnya beda. Tadi syaratnya sama, tapi nanti ketentuan-ketentuannya berbeda. Jadi mereka bisa nggak punya kemampuan dasar menari yang tadi ada beberapa. Kalau mau gamel bisa, karena sekali lagi ini kan diploma 1. Jadi waktu 1 tahun kalau berangkat dari kemampuan 0 itu akan sangat sulit. Sehingga diharapkan memang lulusan SMK bidang itu atau mereka memang sudah terampil, sudah selama ini di masyarakat atau di komunitasnya sudah melakukan, misalnya orang yang hobi di desanya bisa gamel, bisa bagus, tapi mungkin kurang halus ya, kurang bagus narinya juga. Itu makanya kalau dilihat tadi di tayangan ada yang bagus, ada yang mungkin masih perlu diperbaiki ya, Prof. Mantil. Itu seperti itu. Lah, tadi kalau orang luar negeri seperti apa? Ya kalau selama nanti masuk di sini mengikuti itu, saya kira prinsipnya bisa. Atau nanti mungkin ada program khusus internasional juga akan kita pikirkan yang akan datang ya, Prof. Ya, kenapa tidak? Kalau memang ini nanti sudah bisa maju, bisa. Tapi sekali lagi, untuk saat ini kebutuhan, keinginan masyarakat yang relatif terbatas pun kita belum sepenuhnya bisa memenuhi. Jadi saya kira prioritas dalam waktu dekat masih seperti yang sudah disampaikan oleh dua narasumber tadi. Baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap di Ranah Publik karena kami akan segera kembali. Tahu nggak sih ada yang baru loh di TVRI Jogja? Apaan? Acaranya kece nggak? Asik nggak? Istimewa nggak? Itu loh pendopo Kang Tejo, keren abis pokoknya. Ada campur sarinya cuy, pokoknya 2 kilo tenan. Oh ya? Kapan tayangnya? Pengen nonton nih. Setiap hari Kamis pada minggu kedua dan keempat hanya di TVRI Jogja, memang istimewa. Acara ini dapat menyebabkan sakit perut karena tertawa terus. What time is it where you are? I miss you more than anything. I'm back at home, you feel so far. Waiting for the phone to ring. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Ranah Publik TVRI Jogja. Kali ini mengangkat tema Akademi Komunitas Mengamalkan Seni dan Budaya. Saya beralih ke Pak Aji ini, Pak Aji. Kita tahu bahwa sebenarnya pelaku seni di daerah istimewa Yogyakarta ini sudah mumpuni seperti itu. Apa alasan dari pengembangan di bidang pendidikan kepada para pelaku seni ini? Padahal mereka istilahnya sudah ahlinya seperti itu, monggo Pak. Oke, jadi kebetulan saya ini diserai tugas untuk mengelola di bidang pendidikan. Nah, bidang pendidikan ini tentu punya tanggung jawab besar terhadap bagaimana membangun karakter masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, saya kira kebudayaan, seni budaya kita pandang dari sudut
pendidikan itu lebih banyak kita manfaatkan bagaimana supaya seni dan budaya itu bisa membantu membangun kepribadian, membangun akhlak mulia, membangun karakter masyarakat, sehingga segala sesuatu yang kita kembangkan di daerah istimewa Yogyakarta ini bisa kita lihat dari sisi sudut budayanya. Budaya tentu kita lihat dari secara keseluruhan, budaya dalam pengertian yang luas, bukan hanya seni dan budaya. Nah, tentu pendidikan punya kewajiban, punya tugas untuk mengembangkan seni budaya, tetapi juga sekaligus mengembangkan bagaimana seni budaya itu bisa punya kontribusi yang besar terhadap membangun karakter, membangun akhlak, dan juga tersosialisasi ke segenap masyarakat. Bukan hanya di pendidikan formal, tetapi juga di pendidikan non formal. Sehingga dengan berdirinya Akademi Komunitas ini, harapan saya tentu akan menjadi satu pertanda bahwa semua bidang, semua layanan di bidang pendidikan itu bisa kita sediakan di daerah istimewa Yogyakarta, bukan hanya untuk masyarakat DIY, tetapi juga untuk masyarakat Indonesia pada umumnya. Gitu. Saya beralih dulu ke Prof. Fatur Rahman ini. Ya. Prof. Fatur Rahman, menambahkan mungkin dari sisi psikologisnya sendiri ini seperti apa untuk pelaku seni terhadap pendidikan yang mereka miliki? Jadi kemarin waktu seleksi mahasiswa harus dicatat ya, Mbak, ada yang ditolak. Ada yang ditolak ya. Jadi tidak semua yang datang, cukup banyak itu yang tidak. Tapi itu bukan karena kita kan mengadakan asesmen atau pengukuran aspek psikologi untuk calon mahasiswanya. Alhamdulillah kalau dari aspek itu tidak ada yang rendah dari motivasi dan komitmen dan rencana mereka untuk studi selama setahun itu. Kita tanyakan 3 hal, kita ukur 3 hal itu. Tetapi memang di tes yang lain, yaitu tes keterampilan dasar, itu banyak yang belum, ada beberapa ya tepatnya, yang harus untuk sementara dipersilakan untuk memperdalam dulu. Jadi artinya secara psikologis mereka cukup tinggi dan itu memang yang disasar. Jadi perlu kita sampaikan, teman-teman pelaku seni, hobi seni yang tadinya sudah main karawitan, tari, itu kan sebetulnya kemampuannya tinggi, tetapi penghargaannya kan rendah. Dalam psikologi namanya efikasi itu. Kalau seseorang punya kemampuan, dia sendiri dihargai rendah, maka dia merasa kemampuannya jadi rendah. Nah, dengan diploma 1 itu berbeda ya. Ini perguruan tinggi. Pasti nanti ijazahnya beda lah, itu perguruan tinggi. Itu diharapkan nanti akan meningkatkan. Dan orang-orang yang punya kemampuan, bisa mengukur kemampuannya sekaligus keterampilannya begitu, itu yang ke depan itu memang orang-orang yang bisa lebih baik. Jadi kalau orang kemampuannya sedikit tapi sok pinter, atau orang pinter tidak dihargai, itu yang tidak maju. Tapi orang yang pas kemampuannya, dihargai pas, dia tahu hal itu, itulah yang akan maju ke depan. Jadi seni budaya Jogja ini akan insya Allah dengan salah satunya dengan Akademi Budaya ini akan makin maju karena pelaku-pelakunya dihargai dan kemampuannya memang ada. Dan istilahnya ini ijazahnya juga bisa dipakai untuk ke semua negeri, semua daerah seperti itu ya? Iya, semua daerah, bahkan nanti ke luar negeri. Jadi kalau mereka yang sudah sering disinggung oleh Ngarso Dalem itu kan, seandainya nanti mereka pentas di Tokyo, di New York, di Singapura, di mana-mana, mereka sudah punya ijazah. Titelnya ya, sudah punya titel. Jadi mereka kan bertanya di pasar dunia itu kan, mereka pasti tanya, kamu lulusan mana? Lulusan SMK. Ya bukannya SMK tidak baik, tapi akan berbeda dihargainya ketika saya diploma. Ketika sudah naik lanjut ke jenjang lebih tinggi itu. Saya beralih ke Prof. Sumando ini. Prof, tadi saya masih ingin tahu tentang kurikulumnya tadi. 70% praktek, 30% teori. Itu seperti apa sebenarnya, Prof? Ya, ini sesuai dengan peraturan pemerintah, terutama peraturan perguruan tinggi. Ini kan amanatnya dari Undang-Undang Perguruan Tinggi tahun 2012. Bahwa untuk jenjang diploma 1 itu terdiri dari minimal 36 SKS. Kami juga membuat untuk Akademi Komunitas itu 36 SKS karena 1 tahun. Terdiri dari 14 mata kuliah. Ada 12 teori dan jadi 24 praktek. Sehingga mengenai kurikulum itu, karena ada peraturannya kurikulum,
Nah, mengenai jenis-jenis mata kuliahnya itu ada mata kuliah umum, ada mata kuliah keahlian dan mata kuliah khusus. Sekarang ini yang kami tawarkan dan nanti perlu ada evaluasi kurikulum, tentu ada mata kuliah umumnya itu mata kuliah pengantar kebudayaan karena mesti harus tahu tentang kebudayaan. Kemudian yang 2 SKS lagi itu mata kuliah umumnya namanya manajemen kewirausahaan karena mereka harus tahu nanti bagaimana dia di lapangan kerja, di lapangan gitu ya. pekerjaan itu. Mata kuliah khususnya kami buat namanya industri pariwisata karena mereka juga tahu karena potensi di DIY ini juga sebagai kota atau daerah wisata. Selebihnya terutama yang mata kuliah keahlian itu sesuai dengan bidangnya. Tari ya banyak tarinya, karawitannya yaitu sekitar ada 24 SKS terutama praktek. Sementara kalau yang mata kuliah umum dan mata kuliah khusus itu teorinya. Jadi kira-kira demikian. Maksimumnya untuk D1 itu pemerintah membuat peraturan 40 SKS. Jadi kita sebetulnya masih punya peluang 4 SKS lagi yang bisa kita kembangkan nanti kalau evaluasi. Ya. Seperti itu ya. Pak Haji, mungkin untuk closing statement ini, biar para masyarakat di DIY ini mempersiapkan diri untuk gelombang selanjutnya ini kapan dimulainya, kemudian himbauan kepada masyarakat apa? Monggo Pak, closing statement. Jadi bagi adik-adik atau bukan hanya adik-adik ya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa. Akademi Komunitas sudah kita proses, sudah kita laksanakan program pembelajarannya untuk tahun pertama. Nanti pada tahun yang akan datang sekitar bulan Juli kita akan melakukan rekrut lagi untuk mahasiswa baru bagi mereka masyarakat yang memang berkeinginan untuk melanjutkan di Akademi Komunitas, terutama untuk 3 program studi, dan insya Allah kita juga akan segera mengembangkan program studi yang lain. Tetapi untuk tahun ini, tahun yang akan datang, saya kira juga kita masih dengan 3 program studi tadi. Silahkan untuk bersiap-siap sejak sekarang, dan tadi persyaratannya sudah disampaikan oleh Prof. Mantio. Program pembelajarannya tidak terlalu berat, yang paling penting sudah punya modal gitu. Modalnya ada 2, modal kompetensi dan modal niat untuk bisa belajar tentang seni budaya. Karena yang disampaikan oleh Prof. Fatur Rahman tadi, kita ingin mengetahui bagaimana minat, bakat dan keinginan dari para mahasiswa itu. Baik, terima kasih Pak Haji, terima kasih Prof. Sumandio, terima kasih Prof. Fatur Rahman, dan terima kasih kepada adik-adik dari Puspadenta ya, dan terima kasih kami ucapkan kepada pemirsa di rumah yang telah setia menemani kami selama 60 menit. Tidak terasa ini sudah 1 jam kita bersama, dan semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Budaya harus dari diri kita sendiri yang mengembangkan. Semoga warisan budaya tidak luntur oleh era modern. Sekian Ranah Publik, sampai jumpa dan selamat malam.